Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, gimana nih kabarnya setelah kita libur kurang lebih 2 atau 3 pekan ya liburan RK. Gimana kabarnya, Iya, guys? alhamdulillah seneng. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Gimana perasaannya kembali menjalani pembinaan di RK, guys? Seperti kembali ke rumah. Seperti kembali ke rumah ya. Ya Allah, semoga kita ya senantiasa diberikan kemudahan ya dan juga keistiqomahan untuk belajar dan juga menjalani pembinaan RK ini. Amin. Amin, amin. Oke. Bagaimana yang kita ketahui nih, guys, ada salah satu nabi ya yang memiliki kisah sangat inspiratif dan juga luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau bukan hanya seorang nabi tapi juga seorang pencari gitu. Karena kan kisah Nabi Ibrahim banyak banget nih, dari kisah beliau eh, tentang haji, kemudian kisah beliau tentang mencari Tuhan, itu juga menarik banget. Dan lebih menarik lagi kalau kita diskusikan agar kita bisa lebih memaknai kisah tersebut lebih dalam. Karena kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu sangat menarik ya. Dan kisah tersebut cantum dalam surat Al-An'am gitu, ayat 75 sampai 79, ketika Nabi Ibrahim uh, melihat bulan, bintang, matahari, beliau tuh bertanya-tanya, apakah itu yang disebut dengan Tuhan? Dan beliau mengajak diskusi kaum yang kala itu gitu. Nah, mungkin ini menarik banget sih kalau misalkan kita bahas bareng-bareng kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan ini. Ya, langsung saja guys. Menurut teman-teman nih, kira-kira apa sih yang membuat seseorang mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan gitu? Karena pasti ya itu agak wajar ya sih kalau misalkan kita tanyain dalam hidup kita. Kadang kita suka pikiran kan tentang keberadaan Tuhan. Nah, apa yang buat semua orang mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan? Mungkin ada yang mau pick up nih. Boleh nih. Siapa nih yang raise hand? Bang Haikal. Boleh bang? Oke, izin jawab ya teman-teman semua. Mungkin menurut Ane apa ya, pencarian Tuhan ini tuh diawali biasanya karena penderitaan gitu. Karena manusia pada dasarnya kadang di atas, kadang di bawah. Jadi ngerasanya kalau misalnya kita udah di atas maupun kita di bawah, sebenarnya siapa gitu, acuan kita dalam hidup. Gitu sih bang. Ya Allah, mantap banget ya. Ketika kita mulai bertanya, itu tergantung kondisi juga ya. Nah, kadang ketika kita di atas atau kita di bawah, kita juga sering mempertanyakan keberadaan Tuhan itu bagaimana sih. Itu menarik banget sih bang. Kemudian di sini juga ada bang Rehan nih, yang raise hand. Mungkin mau berpendapat ya bang. Apa ya bang? Gimana bang? Oke, ya betul banget kata Haikal tadi ya. Kita berawal dari penderitaannya juga. Nah, mungkin juga kadang bisa dari rasa kehilangan gitu ya, atau justru karena udah punya semuanya tapi hati tetap kosong. Ini sebenarnya ada apa sih gitu ya? Kayak seolah-olah hidup ini cuman rutinitas, kayak pulang dari kuliah terus habis itu tertawa di luar terus nggak ada apa-apa gitu. Kita nggak ada yang bisa kita mulai bertanya gitu. Tuhan, engkau ada gak sih ya Allah? Sebenarnya ada gak sih Allah ini gitu? Kenapa harus diciptakan gitu manusia ini? Apa hidup kita cuma buat ngikutin orang tua atau budaya atau bahkan cuma dunia saja gitu ya? Berarti kan mulai mempertanyakan ke hal-hal yang memang spiritualitasnya kita pertanyakan gitu ya. Mungkin itu sih Bang Raffi. Insya Allah, menarik banget bang. Setuju sih. Dan menurut aku sendiri ketika kita bertanya-tanya ya tentang keberadaan Tuhan, justru itu mungkin aja bisa menjadi suatu sinyal atau tanda positif bagi diri kita, karena kita memiliki kepedulian untuk memaknai lebih dalam tentang keberadaan Tuhan itu sendiri. Dan
tentang apa sih hakikat tujuan hidup kita, apa sih hakikat yang kita lakukan gitu. Karena jangan sampai kita dari kehidupan ini ya merasa kosong kayak gimana yang Bang Farhan sebut tadi gitu. Itu mantap banget sih Bang. Jauh banget kata. Dan Nabi Ibrahim kan saat itu kan tinggal bersama kaumnya nih guys. Bersama ayahnya yang belum beriman, kemudian tinggal di zaman raja yang zalim, kemudian masyarakatnya mayoritas menyembah berhala dan mengagungkan benda-benda langit seperti yang matahari, bulan, bintang tadi gitu. Nah, teman-teman, kenapa saat itu Nabi Ibrahim tidak langsung menerima kepercayaan orang tuanya dan kaumnya gitu? Kenapa sih Nabi Ibrahim nggak langsung aja percaya sama apa yang diibadahi oleh orang tua dan kaumnya? Saya kira kenapa nih guys? Apakah ada yang berpendapat? Gimana Bang Sen? Bagaimana Bang? Iya, iya kan kita tahu sendiri gitu ya. Dengar-dengar cerita juga yang Nabi Ibrahim tuh nggak langsung tidak serta-merta mengiyakan ajaran orang tuanya atau ajaran kaumnya karena beliau juga punya akal yang aktif, yang pinter, yang cerdas dan juga hati yang jujur. Kan Nabi Ibrahim bertanya-tanya gitu, kenapa sih berhala ini disembah? Padahal dia tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, bahkan harus diangkat oleh kita sendiri manusia. Terus ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim sejak muda itu udah sangat-sangat pintar. Terus beliau juga bilang apa logikanya, ini bagaimana logikanya gitu loh. Makanya tidak serta-merta langsung menerima ajaran agama dari orang tuanya atau kaumnya gitu. Itu sih. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan itu. Jauh mantap. Oke, Bang Wahid nih Wahid udah present. Gimana Wahid? Oke, mungkin tambahan sih buat dari saya tadi. Kalau memang Nabi Ibrahim kan kenapa lah nggak langsung manut aja gitu, nggak langsung mantuk-mantuk atau ikut langsung sama agama atau kepercayaan yang orang tuanya ataupun kaum-kaumnya yang dari situ. Itu kalau di surat yang Al-An'am itu kan dijelaskan kalau misal awalnya lihat dulu matahari gimana, terus lihat bulan, lihat bintang. Nah, akhirnya kok matahari terbit dan terbenam, bulan pun juga seperti itu, bintang pun juga kadang muncul, kadang ada, kadang muncul, kadang nggak ada gitu. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim yang cerdas ini, yang masih muda dan mungkin seumuran kita sekarang, kita kalau di masa itu belum tentu seperti itu gitu. Jadi dengan kecerdasan beliau itu, beliau bisa kayak langsung, oh berarti kalau ada yang semuanya itu bisa seperti itu, otomatis ada nih yang ngatur gitu kan. Terus tadi yang berhala juga akhirnya waktu itu Nabi Ibrahim memenggal seluruh kepala berhala dan terus kapaknya dikasih ke berhala paling besar di situ. Nah akhirnya ketika dicari siapa ini yang berani menggal kepala, akhirnya Nabi Ibrahim kan kayak itu lihat aja itu yang bawa kapak di siapa gitu kan. Terus akhirnya ya mereka skakmat semua gitu. Malah nggak mungkin gitu. Tapi ya mereka kemakan dengan logika yang nggak jelasnya dari mereka sendiri gitu. Masya Allah, mantap banget nih Bang. Jauh Bang Rehan sama Bang Wahid. Gila, keren banget sih. Jadi itu betul banget sih. Kenapa Nabi Ibrahim saat itu nggak langsung percaya? Ya karena Nabi Ibrahim tuh berpikir secara rasional kan. Berpikir secara lebih logis. Yang pertama, kaumnya itu menyembah berhala. Menyembah berhala kan nggak bisa berbuat sesuatu kan. Itu dia benda mati. Dan saat itu kaumnya juga mengagungkan benda langit. Dan menyembah benda langit seperti matahari dan bulan. Yang kayak yang udah dijawab sama Bang Wahid tadi. Dan tercantum dalam surat Al-An'am ya. Kenapa mereka menyembah benda langit, misalkan menyembah bulan, matahari. Padahal mereka itu kadang terbit, kadang tenggelam. Dan betul banget kata Bang Wahid, ternyata semua itu, ketika surya itu pasti ada yang mengatur gitu. Dan Masya Allah saat itu Nabi Ibrahim gak cuman sekedar gak percaya, tapi juga mengajak kaumnya untuk berpikir secara rasional dan logis.
Oh, mantap banget. Syukran Bang Syah dan Bang Wahid. Kemudian mungkin di antara teman-teman ada yang relate nih, kayak kisah Nabi Ibrahim saat masih muda. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman kah waktu kecil mempertanyakan keyakinan yang diwariskan sejak kecil, misalkan dilahirkan dalam keadaan Islam, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin apakah ada yang pernah mempertanyakan hal tersebut gitu, mempertanyakan keyakinan yang udah diwariskan sejak kecil tersebut gitu. Nah, ini udah ada Bang Zaki nih yang resen. Boleh Bang? Oke, aku mungkin sharing aja dikit ya terkait yang mungkin yang pencarian itulah ya tentang apa ya, ketuhanan dan lain sebagainya. Sebenarnya pertanyaan ini teh ketika mulai beranjak dewasa dan aku kagum kalau misalkan dengar ceramahnya Ustadz Felix Yao gitu. Ustadz Felix Yao kan mu'alaf gitu, tapi bagaimana dia apa ya, terkait pengetahuan keilmuannya terkait Islam gitu, dan juga terkait sejarah dan apa ya, mungkin hal-hal yang banyak orang lain yang secara Islam dari dini itu enggak terlalu tahu gitu, tapi Ustadz Filsafat benar-benar dalam terkait sejarah dan juga logika tentang berpikirnya gitu, dalam Islam itu benar-benar mantap gitu. Aku pertamanya mulai dari sana gitu, dari Ustadz Filsafat. Kenapa ya orang-orang yang masuk Islam gitu, istilahnya mu'alaf gitu kan, dari lahir mereka memiliki pemahaman ilmu, logika berpikir gitu yang benar-benar mantap mengenai Islam gitu. Sementara aku ngelihat gitu ya, mungkin banyak yang orang Islam yang sejak dari lahir, entah itu di Indonesia lebih atau mungkin di luar juga gitu, yang ya dia KTP Islam gitu, tapi dalam keseharian gak terlalu mencerminkan keislamannya gitu. Bahkan kadang dia ke Islam sendiri pun apa namanya, bukan anti sih, lebih ke banyak apa ya namanya, banyak kayak ngelawan atau kayak gimana gitu ya. Mungkin di masyarakat kita banyak kayak gitu. Dan yang terakhir dari diri aku sendiri juga gitu ya. Semakin banyak dewasa, kayak aku kayaknya ngejalanin Islam kayak hanya sekedar rutinitas gitu, sholat gitu. Kemudian hal-hal lain gitu yang mungkin karena dari awalnya gitu ya, aku sholat dan puasa dan sebagainya itu karena disuruh orang tua gitu. Jadi kenapa ya aku cuman ngerasa segini aja gitu, sementara banyak orang yang benar-benar ngerasain Islam itu benar-benar gitu. Aku nggak kayak gitu, jadi mempertanyakan lebih ke mungkin kalau Nabi Ibrahim mempertanyakan Tuhan yang benar mana, aku mungkin mempertanyakan keislaman aku itu udah benar sampai mana gitu, udah apa ya, benar-benar Islam atau belum gitu, mempertanyakan hal itu gitu. Dan ketika aku tadi ngelihat Ustadz Felix yang kayak gitu, oh ternyata karena mereka itu masuk Islamnya ya karena benar-benar mempelajari, benar-benar misalnya kan ketika mereka dewasa tentu mereka memilih yang benar itu berdasarkan logika mereka gitu. Oh Islam tuh kayak gini, dicari sampai benar-benar dalam, dan ketika logika mereka udah menerima bahwa Islam itu benar, mereka akan benar-benar meyakini gitu. Sementara kan kita Islamnya gitu dari awalnya ya beringikut dari orang tua, ke masjid ikut Allah, salat ikut orang tua gitu, sehingga rutinitas yang dilakukan tuh ya sekedar kebiasaan dari awal gitu, nggak benar-benar oh ini tuh benar gitu. Sehingga ketika mulai dewasa, kayaknya hal yang aku pelajari itu jangan dulu rutinitas ritual gitu, tapi benar-benar kenapa sih aku harus ngelakuin ini gitu. Mungkin kayak gitu sih Bang. Insya mantap banget nih pertanyaan pengalaman dari Bang Zaki sekaligus insight yang didapatkan Bang Zaki ya dari Ustadz Felix. Dan tadi menarik ya, ada fenomena yang dijelaskan sama Bang Zaki juga, yang dimana ya orang Islam saat ini ya mungkin banyak mayoritas hanya menjalani rutinitas sebagai seorang Islam, seorang muslim maksudnya, tanpa memaknai, dan bahkan ada yang KTP-nya agama Islam tapi kelakuannya cenderung mencoreng atau menyimpang dari aturan agama Islam. Aku pernah dapat tulisan gitu kan Bang, kayak al-Islamu mahjubun bil muslim. Keindahan agama Islam tertutupi oleh orang muslim itu sendiri. Ya karena kenapa? Ya karena fenomena yang dijelasin oleh Zaki tadi ya.
yang katanya Islam tapi ya apa yang dilakukan nggak mencerminkan kemudian agama Islam gitu. Dan satu lagi aku nyambung juga perihal keimanan ya, bedanya iman yang diwariskan dengan iman yang benar-benar dicari dan ditemukan sendiri. Bagaimana yang jasa sama Zaki tadi, kayak kita tuh juga gak hanya menjalani kebiasaan-kebiasaan spiritual sebagai seorang muslim ya, tapi kita harus lebih memaknai, mendalami, dan juga mempelajari apa itu agama Islam. Dan aku juga sempat menemukan quotes atau kata-kata gitu bang, kayak bahkan kamu harus menemukan Islam meskipun kamu terlahir sebagai seorang muslim. Itu dalam banget sih, mas banget. Mungkin ya teman-teman yang lain ada yang mau tambahin lagi nih. Tadi bang Sen sempat presnya ya, jadi nggak bang? Pencet. Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau nambahin guys? Mungkin pernah mempertanyakan. Oh di sini langsungnya ada bang enggak? Langsungnya enggak? Oke, bismillah. Untuk terkait tentang keyakinan ya, masa kecil mungkin pernah ya, karena aku sendiri di masa SMP khususnya karena di negeri, mungkin dari teman-teman yang sekolah negeri pun tahu kalau misal ya semua orang pasti ada di sana, entah itu orang Islam, orang Kristen dan agama lainnya gitu. Nah, ketika waktu itu dari kelas 1 sampai kelas 6 SD tahunya tentang Islam, kayak gimana agama Islam itu, mungkin diajarkan juga tentang ilmu-ilmu keagamaan yang lainnya. Tapi aku sering memahami bahwasanya ketika seseorang yang memiliki keyakinan kepada Tuhan, ya berarti dia selalu melakukan hal-hal yang baik gitu. Karena ya pada intinya seseorang yang bertuhan itu pasti seseorang yang selalu mengajak dalam hal-hal kebaikan. Nah, makanya ketika masuk SMP dan bertemu dengan orang-orang yang non-Islam gitu, khususnya di Kristen, kayak ngelihat banget banyak sekali nilai-nilai yang mungkin sama ya dipegang antara umat Islam dan umat Kristiani, terus kayak saling sayang menyayangi, saling menolong, dan mereka pun punya cara ibadahnya masing-masing, dan kita selalu kayak toleransi satu sama lain gitu. Itu menjadi sebuah pertanyaan dulu tuh, sebenarnya tuh agama yang benar sih yang mana ya, keyakinan yang benar sih yang mana ya, karena pada akhirnya ketika Islam mengajak kebaikan, kayak semisal kita harus bersedekah, mereka pun sama. Ketika kita disuruh berpuasa, mereka pun sama gitu. Jadi kadang selalu berpikir bahwasanya hal-hal seperti itu tuh pasti memiliki kesamaan di antara keyakinan kita sama keyakinan yang lain. Jadi pertanyaannya yang jadi pembeda banget tuh yang mana gitu. Nah itu kadang yang jadi pikiran pada waktu itu, mempertanyakan kenapa yang mana sih yang benar itu, sehingga karena dari pertanyaan itu aku alhamdulillahnya di kelas 8 itu ada pesantren di rumah, jadi di sana mulai mengetahui gitu perbedaan-perbedaannya, dan ternyata ilmu yang harus banget kita pelajari dari awal itu bukan tentang bab sholat, bukan tentang bab fikih dan lain sebagainya. Justru yang pertama kalau kita pelajarin itu tentang akidah, bagaimana kita mengetahui Tuhan kita, bagaimana kita mengenal Allah itu, Tuhan kita itu seperti apa, sehingga jika fondasi itu sudah kuat, maka dengan keyakinan kita nanti di kemudian hari misalnya hal yang berbeda, kita bisa memfilter dan tahu gimana cara menyikapinya gitu, karena akidah kita udah kuat. Kurang lebih ya kayak gitu sih Bang Rafli. Kalau mantep banget nih bang, kayak based on experience banget nih jawabannya. Yang dulunya masih kayak bingung ya, masih skeptis itu mana yang paling benar, karena ada beberapa memang ya ibadah dan amal mungkin ya mungkin mirip ya sama ya keyakinan lainnya, tapi alhamdulillah akhirnya bangga menemukan keyakinan tersebut di masa SMP di pelajaran akidah tadi ya, dimana kita bisa menguatkan akidah dan juga
gimana kita. Yang kita lanjut nih guys, terkait kita balik lagi ya ke tadi proses pencarian Tuhan dilakukan oleh Nabi Ibrahim tadi. Kalau misalnya kita dalami lagi nih, bagaimana sih proses Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan itu mencerminkan pencarian spiritual seseorang gitu. Jadi mungkin kita bisa maknai lebih dalam ya terkait pencarian tersebut. Mungkin ya teman-teman ada yang mau sikap atau berpendapat nih, boleh. Saya komprehensif banget ya jawabannya, benar-benar menjelaskan proses pencarian spiritual seorang manusia. Tadi aku menyinggung dua ini ya, berarti ya dua objek ya. Yang pertama tadi tentang berhala dan juga benda langit, yang dimana Nabi Ibrahim gak langsung percaya, kemudian Nabi Ibrahim gak sekedar gak percaya, tapi dia juga aktif mengajak kaumnya untuk berpikir secara logis, dan itu juga ya proses pencarian Tuhan ya. Dan diakhiri Nabi Ibrahim itu mengungkapkan kebenaran bahwasanya ya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah titik akhir dari proses pencarian spiritual seseorang. Itu dari jawaban aku udah mewakili banget nih dari seluruh aspek diskusi kita malam hari ini guys. Dan mungkin karena waktu juga ya, kita harus lanjut ngobrol di lain waktu. Jadi kalau teman-teman free, mungkin boleh nih kita adain meet lagi seperti ini gitu. Dan ada satu impact juga yang aku dapat dari YouTube yang aku sempat dengar guys, dari Ustadz siapa ya? Kalau nggak salah Ustadz Abu Ya'la ya. Jadi sebenarnya tuh kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan ini bukan dalam rangka Nabi Ibrahim itu meragukan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Bukan. Tapi justru itu adalah cara Nabi Ibrahim untuk memberikan kebenaran tentang Allah di hadapan kaumnya agar mereka lebih mengerti dan juga paham. Nah itu salah satu impact juga yang aku dapatkan gitu. Oke guys, mungkin sekian ya. Semoga diskusi hari ini membuka ruang dalam hati kita untuk lebih mengenal, untuk lebih mencintai dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih guys atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas setiap jawaban, setiap renungan teman-teman yang telah diberikan tadi.